mengingat hadis Ubaidah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca permulaan kitab, yaitu Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis Ubaidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maka merasa terganggu oleh pembacaan makmum. Setelah selesai beliau bersabda, aku melihat kamu sama membaca di belakang imammu, kata Ubaidah. Bahwa kita semua menjawab, ya Rasulullah, demi Allah benar begitu, ya seperti itu, kata Nabi. Maka sabda Nabi, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Daruqutni dan Baihaqi. Masih hadis lagi, dan mengingat hadis Anas bahwa katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu sekalian membaca dalam salatmu di belakang imammu padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya, hendaklah masing-masing kamu membaca Fatihah sekedar didengar oleh sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Apa itu? Jadi kalau menurut Muhammadiyah, kalau kita sholat berjamaah tetap membaca Fatihah. Umpamanya Pak Sukri Haji, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh kita ikuti bacaannya pelan-pelan. Boleh juga ketika Pak Sukri Haji setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sebelum beliau melanjutkan ayat Ar-Rahmanir-Rahim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika imam selesai membaca Fatihah, sebelum membaca ayat ada jeda, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya imam tak langsung membaca ayat, kita teruskan saja membaca Al-Fatihahnya. Nah, ketika imam itu membaca surat, baru kita diam menyimak apa yang dibaca oleh imam. Nah, sebaiknya imam itu membaca surat-surat yang sudah sering dibacanya, sehingga makmum hafal yang dibacanya. Jadi kalau umpamanya imam itu lupa, makmum bisa mengingatkan lagi. Nah, itu khasiatnya membaca. Jadi kalau ada imam dibaca ayat yang asing di telinga oleh makmum, tahu-tahu imamnya lupa, makmum tidak tahu, ya sudah, diam semua, tidak ada yang meneruskan. Kalau imamnya masih ingat, dilanjutkan. Kalau nggak ingat, ya berarti sudah pindah ke ayat yang hafal. Bapak Ibu, ya, dari yang sudah saya sampaikan ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, kami bersilakan. Ada waktu 6 menit lagi.
Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanyakan. Bapak Ibu, dalam fotokopi itu ada ya halaman yang terakhir, Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang, dilaksanakan tahun 17 sampai 22 Zulhijjah tahun 37 Hijriah, 76 Hijriah, 75 Hijriah, 24-29 Juli tahun 56. Ini udah lama. Jadi Muhammadiyah dalam memutuskan HPT ini sudah lama. Nah, khusus Muktamar Muhammadiyah yang ke-33 ini membahas kitab sholat, jamaah, dan Jum'ah. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, yang saya sampaikan ini sholat secara umum atau di tempat secara sendiri-sendiri. Nanti insya Allah setelah tamat sholat, cara sholat ini baru kita masuk kitab sholat berjamaah dan sholat Jumat. Salah satu contohnya kita sholat berjamaah itu Bapak Ibu, kita masbuk itu terlambatnya. Kita masuk masjid, imam ruku, kita tidak langsung ruku, takbir dulu, baru ikuti imam ruku. Seandainya kita masih bisa ikut membaca doa ruku itu, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdi, bersama-sama imam, atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, itu dianggap sudah satu rakaat. Jadi begitu pentingnya ruku dalam sholat, ya, sampai-sampai nilai satu rakaat itu batasnya ruku tersebut. Nah, ruku itu ada aturannya, ada tata caranya. Caranya bagaimana? Punggung dengan kepala itu lurus, kaki juga lurus. Gini. Seandainya di atas punggung itu dalam hadis ditaruh air dalam gelas, air itu tidak tumpah. Kemudian jari kita ini menggenggam lutut kita, bukan begini, tapi menggenggam, dipegang dan agak ditekan sedikit. Kenapa? Ketika kita menekan, terasa di bagian lutut itu semacam getaran, urat-uratnya ada reaksinya. Nah, itu salah satu hikmah kesehatan dalam melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu, ada videonya ya, Bapak Ibu silakan nanti cari di rumah di YouTube ya, fungsi gerakan sholat dalam kesehatan. Termasuk Bapak Ibu, konon di otak kita ini tidak bisa darah mengalir kecuali kalau kita sujud. Hebatnya sujud itu, lebih tepat lagi hebatnya sholat itu. Dan sholat itu berarti bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Dari aspek kesehatan, apalagi dari segi aspek rohaninya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, mohon maaf, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan.
Berhubung tidak ada yang ditanyakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.